Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di Worship Night MDC Purwokerto. Mari kita bawa hidup kita, rasa syukur, penyembahan yang terdalam yang ada dalam hidup kita. Mari sama-sama bawa kehadiratnya saat ini. Haleluya. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku
ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya.
layak kami tinggikan, yang layak kami sembah, yang layak kami puja seumur hidup kami. Yes Lord, thank you Jesus. Thank you. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Oh Yesus,
Sebab Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak diagungkan, ditinggikan. Terimalah setiap persembahan pujian dan penyembahan bagi kebesaran dan hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Dan saat malam hari ini berfirmanlah bagi kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu malam ini. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ketika kita berbicara tentang perubahan hidup, ya, maka ada satu pertanyaan, perubahan hidup yang bagaimana yang kita kehendaki. Ya, mungkin sebagian besar orang itu akan berpikir untuk mengalami perubahan hidup secara jasmania. Ya, sebagai satu contoh bahwa orang yang tadinya memiliki tubuh yang gemuk, ya, maka dia menginginkan perubahan supaya dia bisa memiliki tubuh yang ideal, ya, atau yang langsing. Sebaliknya, ya, mereka yang tadinya memiliki tubuh yang kurus ingin mengalami perubahan secara fisik, ya, ingin memiliki tubuh yang ideal, ya, bukan gemuk, ya, tapi berisi. Tapi di sisi lain, ya, sementara ketika ada orang-orang yang mengalami kesukaran dalam hidup, ya, mengalami kesulitan, ya, mengalami keterbatasan, kekurangan secara khusus dalam hal ekonomi, ya, keuangan, maka saya percaya bahwa mereka menginginkan perubahan dalam hal ekonominya, ya. Supaya apa? Supaya mereka tidak lagi kekurangan, supaya mereka tidak lagi merasa kesusahan, supaya mereka tidak lagi mengalami kesulitan, bahkan kalau bisa berkelebihan, ya, secara ekonomi. Nah, sesungguhnya ada satu sisi lain yang, ya, perubahan hidup yang mungkin tidak terlalu banyak orang yang mengejar, tetapi pada kenyataannya ada orang-orang yang justru mengalaminya. Apa itu? Ya. Nah, mari kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 17 melalui tema kuasa yang mengubahkan hidup. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, yang luar biasa. Amin. Ya. Di ayat yang ke-12, ya, Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Apa yang membuat Paulus bersyukur? Nah, kalau kita melihat latar belakang dari penulisan surat ini, ya, Paulus menulis surat 1 Timotius ini adalah
sesudah peristiwa-peristiwa yang tercantum ya dalam pasal terakhir di Kisah Para Rasul. Ya, hukuman penjara yang pertama kali dialami oleh Rasul Paulus di Roma rupanya ya berakhir dengan kebebasan. Ya, hingga Paulus kemudian melakukan ya pelayanan yang selama ini dia dambakan, yang selama ini dia rindukan ketika dia ada di dalam penjara. Ya, nah dari Makedonia maka Paulus menulis surat yang pertama ini kepada Timotius, dan setelah itu memang Paulus akhirnya kembali ditawan di Roma. Ketika kemudian dia menulis surat yang kedua kepada Timotius. Nah, dari sini saya bisa membayangkan ya betapa Paulus menghadapi berbagai kondisi kehidupan yang secara jasmani itu jauh dari nyaman. Betul? Ya. Ya, karena apa? Demi pemberitaan Injil, ya. Demi melayani Kristus, dia rela menghadapi berbagai resiko. Ya, dan salah satunya adalah penjara. Namun demikian yang luar biasa adalah bahwa Paulus tidak menyesal. Paulus tidak mengeluh, bahkan dia semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Maka tidak salah ketika dia bisa dikatakan setia dan dipercaya Tuhan untuk melakukan pelayanannya. Karena itulah Paulus mengungkapkan rasa syukurnya di dalam ayat yang ke-12 ini. Nah, apakah dengan dianggap setia dan dipercaya dalam pelayanan oleh Tuhan itu membuat Paulus menjadi sombong, meninggikan diri? Tidak, ya. Justru dia merendahkan dirinya, ya, sadar diri, ya, bahwa semua itu adalah karena kasih Kristus, ya, bukan karena kehebatan dirinya. Karena itu dia ungkapkan di dalam ayat-ayat berikutnya, ya, Bapak Saudara bisa simak di dalam ayat yang ke-13, ya. Paulus sadar diri, ya, siapa dirinya yang dahulu, bahwa dia adalah seorang penghujat, dia seorang penganiaya jemaat, dan dia adalah seorang yang ganas. Dan di dalam ayat yang ke-15, ketika disebut bahwa di antara orang berdosa, maka Paulus mengakui bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Ya. Dan dia sadar betul bahwa ketika dia boleh mengikut Yesus dengan setia dan dipercaya untuk melayaninya, maka semuanya itu adalah berkat kasih kemurahan Tuhan. Lalu apa tujuan Tuhan dari semua karyanya yang telah mengubah kehidupan seorang Paulus? Kalau kita simak di dalam ayat yang ke-16, maka kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan telah lakukan kepada Paulus itu adalah bahwa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ya. Dan kemudian Paulus menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya dan mendapat hidup yang kekal. Dan ayat 15 menyebutkan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita renungkan? Apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini? Ada 3 kunci untuk kita mengalami hidup yang diubahkan. Ya, yang pertama adalah kita harus bisa bersyukur senantiasa dalam segala keadaan. Ya, kita sudah mempelajari bagaimana kondisi-kondisi yang dialami oleh Paulus di dalam hidupnya yang bisa dikatakan jauh dari kenyamanan. Ya, seperti yang didambakan oleh banyak orang di zaman ini. Ya, jauh dari berpikir untuk mencari kepentingan sendiri. Dan apa yang kita bisa pelajari dari seorang Paulus di tengah-tengah kondisi ya, hidup yang demikian, ternyata dia tidak menyesal. Ya.
Dia tidak mengeluh, bahkan semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Dan di poin yang pertama ini, Paulus mengajarkan kita supaya kita tetap bisa bersyukur. Ya, kita harus bisa bersyukur. Ya, senantiasa di dalam segala keadaan. Seperti bagian firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kunci untuk mengalami hidup yang diubahkan yaitu apa? Yang pertama adalah mampu bersyukur. Karena dengan bersyukur artinya ya kita telah berhasil melihat karya-karya Tuhan. Kita telah berhasil melihat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Kita bisa melihat proses yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kita di waktu yang lalu. Sehingga apa? Kita mampu melihat dan merasakan setiap perubahan, setiap kemajuan, setiap peningkatan yang Tuhan buat atas setiap kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Lalu kunci untuk mengalami hidup yang diubahkan yang kedua adalah tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, ya, ketika Paulus dianggap setia dan dipercaya Tuhan di dalam melayaninya, maka dia tidak besar kepala, ya. Dia tidak membanggakan dirinya. Dia tidak melihat kemampuannya. Namun dia mengajarkan kita untuk tetap apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, latar belakang hidup Paulus yang sangat ya gelap, jauh dari perkenanan Allah, justru telah membuat dia mampu melihat kebesaran kasih dan kuasa Tuhan dalam dirinya. Dia sadar bahwa ketika ya keadaan dirinya bisa berubah secara total di hadapan Tuhan, bahwa itu hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Ya, bukan upayanya, bukan kehebatannya, tetapi kasih Tuhan yang telah mengampuni segala dosanya dan mengangkat dia dari kegelapan masa lalunya. Ya. Nah, suatu ketika Yesus mengajar kepada Simon di dalam Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 40 sampai dengan 43. Terjadi percakapan demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, sedemikian halnya saya yakin bahwa Paulus begitu berterima kasih, begitu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosanya, yang dia akui bahwa itu sebagai yang paling berdosa dari sekian banyak orang yang berdosa menurut Paulus. Sehingga dia tetap mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah kita telah setia dalam mengikut Tuhan? Apakah kita telah dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan berbagai perkara dalam hidup ini? Maka kunci untuk mengalami hidup yang diubahkan yang kedua yaitu apa? Mampu tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun pencapaian kita, sejauh apapun Tuhan telah membawa kita bergerak, Tuhan telah membawa kita naik, jangan kita memandang pada kemampuan kita. Namun dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, biarlah kita menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa Tuhan sesungguhnya kita adalah seorang manusia yang hidup di dalam kegelapan. Ya, semua yang dapat kita raih sesungguhnya itu adalah berkat Tuhan. Haleluya. Ya, lalu kunci untuk mengalami hidup yang diubahkan yang ketiga adalah percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, ketika melihat perubahan hidup dari seorang Saulus, ingat ya, Saulus, di mana dia adalah seorang penghujat.
Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah seorang yang ganas terhadap pengikut Kristus, menjadi seorang Paulus, ya, Paulus yang bertolak belakang, orang yang sangat mengasihi jemaat Kristus. Siapa yang bisa menyangka? Ya, bahkan beberapa orang di antara Paulus sempat meragukan perubahan itu. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan seorang Paulus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, itulah kunci yang ketiga untuk bisa mengalami hidup yang diubahkan. Percaya pada kuasa kasih Kristus yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, ketika kita menghadapi orang-orang yang sepertinya sulit untuk mengalami perubahan dalam hidupnya, ya, bahkan mungkin itu adalah diri kita sendiri, ya, maka ingat ini, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita bisa saja itu mustahil atau tidak mungkin, tapi Tuhan telah menjadikan Paulus sebagai contoh bahwa seburuk apapun masa lalu seseorang, ya, serusak apapun kehidupan seseorang, sesulit apapun kondisi seseorang, sesungguhnya ada Tuhan yang mampu mengubahnya menjadi sesuai rencananya. Dan itu juga menunjukkan betapa Tuhan kita itu panjang sabar dan penuh belas kasihan terhadap umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sekian banyak perubahan hidup yang dikehendaki oleh manusia, mungkin memang lebih banyak orang yang menginginkan untuk mengalami perubahan hidup secara jasmania seperti yang saya gambarkan di awal. Namun sesungguhnya kalau kita menyadari itu semua adalah sifatnya sementara, ya. Tubuh kita, jasmani kita bisa merosot, bisa melemah. Uang, kekayaan bisa habis. Ya. Materi, harta bisa musnah, lenyap dalam sekejap. Namun ketika seseorang mengalami perubahan dari seorang yang berdosa dan layak menerima hukuman yang kekal, namun oleh kasih kemurahan Tuhan, seseorang menjadi diselamatkan, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Bahkan seperti Saulus, dia bisa menjadi pengikut Kristus yang setia, yang bisa dipercaya dalam melayani Tuhan. Maka sesungguhnya inilah perubahan hidup yang diperlukan oleh banyak orang. Karena ini bersifat kekal, bersifat abadi. Dan kuasa yang mampu mengubahkan hidup itu adalah kuasa kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, sekali lagi, 3 kunci untuk mengalami hidup yang diubahkan. Yaitu yang pertama, kita harus bisa bersyukur senantiasa dalam segala hal. Lalu yang kedua, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh terjadi atas setiap kehidupan kita, maupun juga terjadi atas setiap orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima
Benar Tuhan, Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Oleh karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan sungguh besar atas setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan perubahan atas setiap kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Untuk menaikkan segala pujian, penyembahan kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan disukakan. Tuhan menerima persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh termaterai dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Dan boleh berkarya atas setiap pribadi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan segala syukur kami kepadamu. Oleh karena segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebesaran Tuhan atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.